PT Pertamina Persero adalah sebuah badan usaha milik negara yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina adalah salah satu perusahaan terbesar milik negara yang masuk urutan ke-122 dalam Fortune Global 500 di dunia pada tahun 2013. Sosok pria berdarah Batak yang kita bahas berikut ini adalah salah satu pimpinan di Pertamina. Sebelum lanjut, like dan subscribe channel kami, agar kami lebih semangat memberikan berita dan informasi. Budiman Parhusip. Budiman Parhusip lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 5 Mei tahun 1960. Budiman Parhusip saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi, terhitung sejak tanggal 13 Juni tahun 2020, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tentang pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, serta pengangkatan direksi dan Dewan Komisaris. Budiman Parhusip merupakan sarjana Institut Teknologi Bandung, dan melanjutkan pendidikan MBA International Business 1994, di University of Southern California, Los Angeles, Amerika Serikat. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi, Budiman Parhusip pernah menduduki beberapa posisi penting, sebut saja di antaranya: Komisioner PT Arci Indonesia, menjabat dari Juni tahun 2017 hingga sekarang. Komisioner PT Gihon Telekomunikasi Tbk, dari Mei tahun 2018. Presiden Direktur PT Rukun Raharja Tbk pada Juli tahun 2010 hingga Mei tahun 2017. Konsultan to Companies in Oil and Gas Industry, Executive Advisor to President of BP Indonesia, pada Juli tahun 2009 hingga Juni tahun 2010. Budiman Parhusip juga pernah menjabat sebagai EVP Tangguh LNG Development BP Indonesia, pada April tahun 2005, hingga Juni tahun 2009, dan masih banyak lagi jabatan lainnya. Budiman Parhusip mulai bergabung di dunia minyak dan gas bumi, sebagai Reservoir and Operation Engineer di Arco West Java, pada tahun 1991 sampai tahun 1995. Kita lihat, Budiman. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Mewakili Pertamina, izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang kepada seluruh pejabat, pengurus IATMI, dan peserta dari IATMI International Virtual Conference 2021. Konferensi ini mengusung tema Bending Production Curve and Transitioning to New Energy Landscape, di mana 4 fokus grup discussion secara paralel diselenggarakan untuk mendiskusikan hal-hal yang menjadi fokus utama industri minyak dan gas bumi di Indonesia, yaitu yang pertama, program pemerintah untuk mencapai target produksi 1 juta BOPD minyak dan 12 miliar standar cubic feet per day gas di tahun 2030. Yang kedua, optimasi lapangan yang sudah mature, bagaimana menghadapi decline produksi melalui efisiensi biaya. Yang ketiga, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, baik profesional maupun akademisi. Yang keempat, mendiskusikan transisi energi yang saat ini bukan lagi menjadi sebuah konsep, namun telah diinisiasi oleh pelaku industri, termasuk industri migas. Seperti kita ketahui, Pertamina mempunyai aspirasi untuk menjadi perusahaan energi tingkat dunia. Untuk mencapai hal tersebut, Pertamina Subholding Upstream mempunyai 3 strategi utama. Yang pertama, managing baseline, termasuk diantaranya revitalisasi aset existing, meningkatkan skala improve oil recovery dan enhance oil recovery melalui partnership, portfolio management, aplikasi teknologi, stepping out drilling pada lapangan existing, eksplorasi intrafield. Yang kedua, eksplorasi yang lebih agresif melalui stepping out dan new ventures, seperti menargetkan big fish discovery, mendorong joint study, bid round dan farm in, mendapat area berpotensi di area terbuka melalui KKP Jambi Merang. Yang ketiga, akuisisi dan partnership, aliansi strategis di proyek dan area tertentu, akuisisi domestik dan internasional. Melalui strategi-strategi tersebut, diharapkan Pertamina dapat berpartisipasi aktif
mendukung pemerintah untuk mencapai target produksi 1 juta barrel oil per day minyak dan 12 miliar standar kubik feet per day gas di tahun 2030. Di waktu yang sama, sebagian besar aset minyak dan gas yang ada di Indonesia sudah mature. Usaha keras harus dilakukan untuk menekan biaya produksi sehingga mampu mengalahkan penurunan produksi alamiah untuk mempertahankan keberlanjutan dari operasi di lapangan-lapangan tersebut. Penurunan biaya pengembangan juga dibutuhkan untuk menjaga kemampuan untuk melakukan investasi baru yang dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan produksi minyak dan gas. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi tenaga profesional maupun akademisi di bidang minyak dan gas juga menjadi faktor kunci untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Sumber daya manusia yang handal akan menelurkan inovasi-inovasi baru dan mengimplementasikan teknologi-teknologi baru termasuk yang berhubungan dengan artificial intelligence dan robotik. Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia atau IATMI tentu saja mempunyai peran untuk membentuk ekosistem yang dinamis yang dapat memberikan rekomendasi kepada industri migas dan pemerintah. Ekosistem ini bersumber dari partisipasi aktif para anggotanya yang bukan hanya meliputi profesional dan akademisi di dalam negeri, namun juga diaspora Indonesia yang berkarir di luar negeri. Pandangan yang beragam dan saling melengkapi akan memberikan nilai tambah untuk kemajuan bersama. Selain itu, konferensi ini juga membicarakan transisi energi di mana kita akan mendengar dari para ahli mengenai transformasi yang sedang terjadi dan juga tren energi di masa depan sehingga industri kita bisa menyiapkan roadmap untuk memproduksi energi yang lebih ramah lingkungan termasuk penggunaan gas sebagai transisi. Akhir kata, marilah kita memanfaatkan momentum ini untuk saling berdiskusi antara semua pemangku kepentingan industri energi di Indonesia. Selamat berkonferensi dan besar harapan saya konferensi ini bisa membawa masukan positif untuk kemajuan industri kita. Terima kasih, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua.